Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah kita ucapkan syukur karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melakukan kegiatan rutin kita, yaitu perkuliahan online pada mata kuliah matematika diskrit. Nah, kita masih membahas tentang fungsi pembangkit, ya, fungsi pembangkit. Kalau 2 minggu lalu kita sudah membahas fungsi pembangkit sebagai pengantar dan juga fungsi pembangkit untuk kombinasi. Sekarang kita akan membahas materi terakhir untuk bahasan fungsi pembangkit, yaitu fungsi pembangkit untuk permutasi. Baiklah, seperti biasa, terlebih dahulu kalian harus tahu capaian pembelajaran pada hari ini, yaitu mahasiswa mampu menganalisis masalah fungsi pembangkit dalam menyelesaikan soal dengan indikator mampu dalam menganalisis fungsi pembangkit untuk permutasi. Nah, sama dengan indikator sebelumnya, bahwa di sini kita bukan hanya menerapkan dan juga mendapatkan hasil akhir, akan tetapi pada materi ini lebih ditekankan pada kemampuan menganalisis. Jadi menganalisis itu tingkatnya agak sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan penerapan. Akan tetapi karena kita sudah belajar fungsi pembangkit dua materi sebelumnya, dua minggu sebelumnya, dan itu semua kita menganalisis, ya, seperti formula apa yang cocok untuk kita pakai, kemudian menganalisis berapa kali objek tersebut muncul dan sebagainya. Itu yang akan kita lakukan juga pada materi ini. Baiklah. Nah, di sini kalau fungsi pembangkit untuk kombinasi itu menggunakan atau dasarnya adalah fungsi pembangkit biasa, sedangkan pada fungsi pembangkit untuk permutasi yang mendasari adalah fungsi pembangkit eksponensial, ya. Jadi konsepnya ada pada fungsi pembangkit eksponensial. Nah, di sini diberikan proposisi 241. Di sini dikatakan bahwa misalkan terdapat K1 objek tipe 1, K2 objek tipe 2, dan Kn objek tipe N. Jika semua objek tersebut dipermutasi, maka banyaknya permutasi yang mungkin adalah sigma I sama dengan 1 sampai N dari KI faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial, sampai dengan Kn faktorial. Jadi K1, K2, Kn itu adalah tipe-tipe objek atau karakteristik objek yang sudah ditentukan. Baik, nah sekarang bagaimana untuk menyelesaikan masalah permutasi ini? Apakah sebenarnya tujuannya? Sehingga di sini diberikan proposisi 242, ya. Di sini dikatakan bahwa misal terdapat P macam tipe objek dengan NI objek tipe I untuk setiap I lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan P, maka banyaknya permutasi K sedemikian hingga dalam setiap permutasi terdapat paling banyak NI objek tipe I dengan koefisien. Jadi harus kalian garis bawahi koefisien X pangkat K per K faktorial dalam fungsi pembangkit eksponensial berikut. Jadi itulah tadi saya katakan bahwa kalau fungsi pembangkit dasarnya atau konsepnya adalah fungsi pembangkit biasa, sedangkan fungsi pembangkit untuk permutasi konsep atau dasarnya itu adalah fungsi pembangkit eksponensial. Sama halnya dengan fungsi pembangkit kombinasi, bahwa barisannya yang diambil itu adalah koefisien dari X-nya, ya, koefisien dari barisannya. Begitupun di fungsi pembangkit permutasi, barisan AN-nya itu adalah koefisien dari X pangkat K per K faktorial. Untuk lebih lanjutnya nanti, yang mana yang dimaksud dengan koefisiennya, nanti kita bisa bahas pada contoh-contoh soal berikutnya. Baik, kita lanjut. Nah, sama halnya dengan fungsi pembangkit sebelum-sebelumnya yang sudah diberikan beberapa formula, ya, dan semoga kalian bisa ingat dan hafal formula-formula yang sudah kita pelajari pada 2 pekan sebelumnya. Dan ini diberikan proposisi 243, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 nomor, ya. Ada E pangkat X. E pangkat X ini sebenarnya sama dengan formula 211 pada pengantar fungsi pembangkit, ya.
Yang baru di sini adalah nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, nomor 3 itu adalah untuk bilangan genap, nomor 4 itu adalah untuk bilangan ganjil. Ya, lihat saja pangkatnya. Kalau yang nomor 3 pangkatnya genap semua, nomor 4 pangkatnya ganjil semua. Nah, bagaimana penerapan dari proposisi 2, 4, 3 ini? Silahkan ya, perhatikan contoh. Di sini ada 2 diberikan contoh. Contoh 1, berapakah banyaknya barisan kuartener R angka yang memuat paling sedikit 1, 1 paling sedikit 1, 2 dan paling sedikit 1, 3. Nah, sekarang kita akan bahas contoh ya, bagaimana penerapan formula-formula yang atau proposisi-proposisi yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, sekarang coba perhatikan pembahasannya ya. Contoh 1, kita mulai dari contoh 1 terlebih dahulu. Nah, kebesaran. Oke. Tadi pertanyaannya berapakah banyaknya barisan kuartener R angka ya, barisan kuartener R angka yang memuat paling sedikit 1, 1, paling sedikit 1, 2 dan paling sedikit 1, 3. Nah, silakan kalian coba pahami bentuk soalnya itu kayak seperti apa. Yang jelas berdasarkan bentuk soal, tapi terlebih dahulu kalian harus tahu bahwa barisan kuartener itu ada 4, yaitu 0, 1, 2, 3. Dan berdasarkan syarat yang ada di soal bahwa 1, 1, 1, 2, 1, 3 itu maksudnya adalah bagaimana kalian menganalisis sehingga maksud dari soal tersebut angka 1, 2, dan 3 itu harus muncul minimal sekali. Artinya kalau harus muncul minimal sekali berarti tidak ada pangkat 0. Kenapa tidak ada pangkat 0? Karena pangkat 0 itu mengindikasikan bahwa objek tersebut tidak muncul. Nah, karena ada 4 barisan kuartener angka, ada 4 angka, kemudian yang ada syaratnya di soal itu hanya 1, 2, 3, sedangkan 0 tidak ada. Jadi bisa ditambahkan satu syarat lagi bahwa 0 itu bisa muncul minimal sekali ya, berarti bisa sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya, atau juga bisa tidak muncul sama sekali. Nah, indikasi bisa tidak muncul berarti itu dimulai dari pangkat 0 ya. Lihat Px-nya. Perhatikan Px-nya. Jadi Px sama dengan 1 ditambah X ditambah X pangkat 2. Ini adalah syarat untuk 0. 1 ini berarti menunjukkan X pangkat 0 ya, yang tadi sudah saya katakan bahwa bisa saja muncul, bisa saja tidak. Jadi X pangkat 0, kita mulai dari X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2 per 2 faktorial dan seterusnya berpangkat 1 karena 0 hanya ada 1. Kemudian kita buat Px yang untuk syarat 1, 2, dan 3 itu harus muncul minimal sekali. Berarti kalau minimal sekali berarti harus dimulai dari pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya berpangkat 3 karena 1, 2, dan 3 itu ada 3. Nah, kemudian bentuk Px di atas, silakan lihat 211 atau proposisi 243 nomor 1 ya, proposisi 243 nomor 1. Bentuk ini 1 tambah X tambah X pangkat 2 per 2 faktorial, fungsi pembangkitnya adalah E pangkat X ya, bentuk dari fungsi pembangkitnya adalah E pangkat X. Kemudian yang ini yang berpangkat 3 juga E pangkat X dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena yang berpangkat 3 ini tidak menggunakan pangkat 0, sehingga di sini dikurang dengan X pangkat 0. X pangkat 0 sama dengan 1. Nah, kemudian kalian jabarkan E pangkat X kurang 1 pangkat 3-nya. Pangkat 3. Kalian jabarkan seperti ini yang ada di ruas kanan, silahkan perhatikan. Sehingga kalau kalian hitung, kalian akan menghasilkan yang ada di dalam kurung pada langkah ketiga. Ya, E pangkat 3X kurang 3E pangkat 2X tambah 3E pangkat X kurang 1. Ini adalah hasil penjabaran dari E pangkat X kurang 1 pangkat 3. Nah, kemudian E pangkat X-nya tetap, sehingga kalian bisa mengalihkan E pangkat X dengan hasil tadi, hasil dari penjabaran pangkat 3 tadi. Sehingga hasil perkaliannya adalah E pangkat 4X karena E pangkat X dikali E pangkat 3X, karena bilangan pokoknya sama E dan E, maka pangkatnya kalian jumlahkan ya, pangkatnya kalian jumlahkan. 1X tambah 3X itu 4X. Jadi E pangkat 4X kurang 3E pangkat 3X ditambah 3E pangkat 2X ya,
dikurang E pangkat X. Ini adalah hasil penerkaman